Mohon maaf guys kalau video ini tayang pagi-pagi banget karena hari ini saya mau bahas hal yang sangat penting, yaitu mengenai persiapan awal musim biar tim kita nggak ketemu lawan berat. Ya, setelah berjuang cukup keras selama 3 musim, akhirnya kita berhasil meraih quadruple pertama di musim keempat dan target saya musim ini alhamdulillah tercapai guys. Tapi masalahnya, setelah kita meraih quadruple pertama, di musim selanjutnya biasanya tim kita bakal dipertemukan dengan lawan yang cukup kuat. Dan tentu misi kita untuk bisa mempertahankan quadruple musim ini bakal jauh lebih sulit. Nah, pertanyaannya, bisakah saya membuat tim ini agar tetap main bagus musim depan? Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran, kira-kira apa aja yang biasa saya lakukan di akhir musim dan mungkin kalian ingin tahu tips dan trik bikin tim kalian tetap bagus di musim selanjutnya, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11. Dan kalian juga bisa menjadi bagian penting dari kemajuan channel ini guys. Yuk kita pecahin rekor bareng-bareng biar channel ini bisa dapat silver play button pertama di tahun 2026. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan ceritain pengalaman saya main Top 11 selama 3 musim, dan nanti saya juga akan membahas tips dan trik akhir musim untuk menyambut musim baru biar kalian gak ketemu lawan yang terlalu kuat di musim selanjutnya. Selain itu, nanti saya juga mau share pengalaman saya gimana cara saya membuat tim kita tetap bagus di awal musim. Atau barangkali ada teman-teman yang juga ingin nyeritain pengalamannya main Top 11, yuk ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Siapa tahu komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga buat teman-teman yang kebetulan membacanya. Terima kasih. Oke guys, tidak terasa sekarang kita udah di akhir musim dan musim ini menjadi musim keempat saya menangani tim ketiga saya yaitu FC Buteng 1945. Dan selama menangani FC Buteng saya berhasil meraih beberapa trofi. Ya, di musim pertama kita berhasil meraih trofi Liga. Di musim kedua kita nyaris meraih quadruple pertama, tapi sayangnya kita gagal karena hanya jadi semifinalis cup setelah kita melukan The Mochi FC dengan agregat 8-1 guys. Lalu di musim ketiga kita hanya bisa mempertahankan trofi Liga. Ya, di cup kita hanya bisa sampai di babak perempat final setelah disingkirkan Burung Hantu FC dengan agregat 10-3, dan di Liga Champion kita juga hanya bisa sampai babak perempat final setelah meraih kemenangan 2-0 di leg pertama. Tapi di leg kedua justru kita main buruk dan tumbang dengan skor telak 5-1 atas Kada Leipzig. Ya, tentu kekalahan itu cukup mengecewakan ya guys ya, tapi setelah berjuang cukup keras, mengumpulkan sumber daya selama 3 musim, seperti booster kondisi atau paket istirahat, token, dan lain-lain secara gratis musim ini, untuk yang pertama kalinya dalam sejarah, akhirnya kita berhasil meraih quadruple pertama guys, mantap. Di kompetisi cup, kita sukses menundukkan Persik FC di babak final dengan skor telak 4-0, dan kita juga berhasil lolos ke babak final Liga Elite atau Liga Champion. Kemudian kita berhasil mengalahkan FC Utrecht dengan skor 3-0 yang membuat kita berhasil lolos ke babak final Ultimate Cup untuk menghadapi juara Liga Mas yaitu Omonia AC, dan dengan mudah kita mampu mempermalukan mereka dengan skor telak 7-0. Nah, puncaknya musim ini kita juga berhasil mempertahankan trofi Liga untuk yang keempat kalinya secara beruntun setelah meraih 26 pertandingan tanpa kekalahan sama sekali guys. Ya, kita menjadi tim yang paling produktif dengan mengemas 167 gol, dan kita juga berhasil menjadi tim dengan pertahanan terbaik dengan hanya kebobolan 2 gol sepanjang musim. Dan dengan hasil ini itu berarti kita udah dipastiin meraih gelar juara liga dan melengkapi 3 trofi yang udah kita dapatkan sebelumnya. Ya, akhirnya kita berhasil meraih quadruple pertama musim ini guys. Nah, biar musim depan kita nggak dipertemukan dengan lawan yang nggak ada otak atau lawan yang kualitasnya lebih tinggi, hari ini tepat di akhir musim setelah tidak ada pertandingan lagi, saya akan menjual beberapa pemain bintang dan juga pemain negatif yang bisa bikin tim kita main buruk di musim depan. Pertama penyerang sayap kanan dan kedua back sayap kanan. Nah, keduanya bakal saya lepas di akhir musim ini. Dan barangkali ada yang nanya, "Bang, kenapa dijual, Bang? Kan lumayan bintangnya tinggi, Bang." Oke. Nah, alasan kenapa pemain ini dijual karena biasanya pemain dari event itu jebakan, guys. Ya, semakin tinggi kualitas pemain yang kita dapat dari event, tentu hal ini bisa bikin OVR tim kita naik lebih besar, dan semakin besar OVR tim kita di mata sistem, di musim depan biasanya kita akan diundi atau dipertemukan dengan tim-tim lain yang juga punya kualitas lebih besar. Nah, sebagai player gratisan garis keras, tentu hal ini bisa jadi masalah.
Jadi kalau kita diundi dengan lawan yang seimbang mungkin nggak apa-apa kali ya. Tapi yang jadi masalah seringkali kita dipertemukan dengan tim yang kualitasnya jauh di atas rata-rata yang bikin kita sulit untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara, guys. Jadi untuk menghindari hal tersebut, saya harus memastikan kualitas tim saya tetap kecil. Dan biasanya pemain dari event itu kelihatan bagus pas ketemu lawan yang lebih lemah, tapi pas ketemu lawan yang kualitasnya sepadan atau bahkan kualitasnya lebih besar, pemain dari event ini seringkali jadi beban buat pemain lainnya, terutama buat pemain didikan kita sendiri, guys. Jadi hal yang harus saya lakukan yaitu menjualnya buat menambah keuangan klub kita biar lebih banyak. Selain pemain dari event, saya juga akan menjual pemain negatif yang saya beli dari lelang. Ya, pemain yang performanya itu jelek sepanjang musim, guys. Sebagai contoh, di akhir musim ini saya akan menjual si Ronny Kolik. Ya, secara kualitas sebenarnya sih sayang banget ya. Apalagi saya udah tingkatin pemain ini ke tier langka dan performanya juga cenderung kelihatan bagus. Tapi di sini masalahnya, guys. Ya, meskipun dari segi performa dia kelihatan main bagus, tapi jika kita perhatikan secara teliti, pemain ini menjadi salah satu pemain yang cukup kasar dengan mendapatkan kartu kuning terbanyak sepanjang musim. Total dia sudah mendapatkan 10 kartu kuning, guys. Parah sih. Jadi menurut saya cukup beresiko ketika kita mempertahankan pemain seperti ini. Terlebih musim depan kita udah dipastikan promosi ke Liga Level 5, di mana lawan yang akan kita hadapi cenderung sudah memiliki lebih banyak pengalaman jika dibandingkan dengan lawan-lawan yang kita hadapi di musim ini, guys. Soalnya kalau kita punya pemain yang kasar kayak gini, mentalnya itu nggak bisa diubah. Mau kita gonta-ganti taktik kayak gimana pun, bahkan meskipun kita udah pakai gaya tackle muda, si pemain bakal cenderung melakukan pelanggaran yang gak diperlukan. Bahkan meskipun kalian udah latmil pun, biasanya pemain tersebut bakal tetap main keras. Nah, resikonya kalau kita ketemu lawan yang lebih kuat, pemain seperti ini seringkali melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti. Mereka biasanya bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk bisa mencetak gol dari tendangan bebas, guys. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di musim depan, terpaksa kita harus menjual dan melepas pemain seperti ini di akhir musim. Nah, selain itu, hari ini saya juga akan menjual beberapa pemain muda yang ada di bangku cadangan yang tentu tidak masuk dalam rencana saya musim depan. Jadi lumayan lah ya, uangnya bisa kita simpan dan bisa kita gunakan musim depan untuk mendatangkan beberapa pemain yang kita butuhkan. Dan sisa uangnya bisa kita gunakan untuk membangun fasilitas kampus atau fasilitas stadion kita, guys. Ya, setelah kita menjual beberapa pemain bintang dan pemain cadangan, hal selanjutnya yang biasa saya lakukan yaitu mendatangkan pemain tua dengan kualitas rendah dari lelang untuk menggantikan peran beberapa pemain yang kita jual tadi, guys. Nah, di sini kita nggak perlu beli pemain yang kualitasnya tinggi, jadi kita cukup beli beberapa pemain tua dengan kualitas bintang 3 atau bintang 4 di lelang yang harganya murah, guys. Setelah kita dapat, baru kita masukkan mereka ke lineup utama. Kemudian, kalau kalian punya kartu pelatih akademi yang durasinya sehari, kalian bisa kirim pemain bintang atau pemain terbaik kalian ke sana biar mereka bisa belajar hal baru. Jadi buat yang nanya, bang, dari mana kita dapat pelatih akademi yang sehari? Biasanya dari event undian mania, guys. Dan hal ini juga tujuannya biar tim kita bisa terhindar dari lawan berat ya, guys ya. Kemudian beberapa pemain inti, terutama pemain andalan kita yang kualitasnya tinggi, kita masukkan ke bangku cadangan. Ya, kita akan biarkan mereka istirahat lebih banyak. Selagi pemain inti istirahat, kita bisa masukkan pemain lapis kedua di lineup utama biar kita bisa tahu potensinya seperti apa kalau misalkan kita melakukan laga persahabatan ya, guys ya. Oke, jadi itu alasan saya aja, guys. Tujuan utamanya yaitu biar kualitas tim kita kelihatan rendah oleh sistem. Jadi di musim berikutnya kita bisa sedikit terhindar dari lawan berat. Oh ya, untuk kualitas timnya sendiri menurut pengalaman saya, pastiin kualitasnya itu jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu rendah. Nah, kalau saya sendiri biasanya bakal mastiin kualitas tim saya itu di akhir musim OVR-nya di bawah 70% dan di atas 60%. Jadi kalau kualitas tim kita ada di atas itu atau di bawah itu, kemungkinan besar kita tetap bakal ketemu lawan yang terlalu kuat. Nah, kalau kalian adalah player gratisan garis keras yang belum paham cara main top 11, tentu hal ini bakal jadi masalah serius karena tim kalian bakal sulit untuk bisa bersaing dengan mereka, guys. Apalagi kalau lawan kalian ternyata udah jauh lebih berpengalaman. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan tim kalian gitu aja, guys. Jadi boro-boro mau kejar gelar juara, buat meraih kemenangan aja bakal susah banget, Pak. Tapi kalau kalian suka tantangan sih ya nggak apa-apa. Kalian nggak usah pakai cara ini, guys. Biar musim depan ketemu lawan yang lebih kuat. Jadi persaingannya lebih seru. Tapi pastiin
kalian udah siap dengan hasilnya ya guys ya. Mau kalah mau menang, kalian udah harus siap dengan tantangan yang bakal kalian hadapi musim depan. Tapi kalau kalian udah bosan, gagal terus, dan belum sekalipun dapat trofi, saya rasa cara ini bisa jadi solusi yang cukup efektif biar di musim berikutnya tim kalian bisa punya kans untuk meraih gelar juara. Ya meskipun nggak ada jaminan 100% sih, karena sekarang sudah banyak banget teman-teman yang tahu cara ini. Tapi seenggaknya cara ini bisa sedikit meringankan beban tim kalian musim depan guys. Nah barangkali ada yang nanya, cara ini bisa berlaku sampai kapan bang? Oke, jadi cara ini berlaku dari akhir musim. Jadi besok atau ketika video ini tayang, kalian udah bisa masukkan pemain andalan kalian ke lineup utama. Tapi pastiin jadwal pertandingan cup udah dirilis. Kalau belum dirilis, pastiin pemain bintang andalan kalian tetap ada di bangku cadangan. Nah, setelah jadwal cup dirilis, baru kamu bisa masukkan pemain inti kalian ke lineup utama lagi selama 2 hari. Dan memasuki hari ketiga, tepatnya setelah tidak ada lagi pertandingan, kamu bisa masukkan lagi pemain inti ke bangku cadangan guys. Tujuannya apa? Tujuannya sama, yaitu biar pas undian liga nanti tim kalian gak ketemu lawan yang terlalu kuat. Tapi usahakan di hari pertama dan di hari kedua awal musim pastiin jangan belanja pemain dulu guys. Jangan mulai melatih pemain secara individu sampai kualitasnya besar. Jangan dulu, jangan beli pemain, jangan latmil. Usahakan jangan dulu. Untuk belanja pemain dan juga latihan individu atau latmil, usahakan tunggu di hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka. Dengan begitu kamu bisa lebih leluasa perkuat tim kamu di awal musim. Dan bagian terbaiknya, kamu bisa belanja pemain atau latmil sesuai lawan yang bakal kalian hadapi. Jika lawannya nggak terlalu kuat, kalian cukup latih skill pemain kalian tipis-tipis saja, yang penting atribut kuncinya terbentuk. Sementara kalau lawannya cukup kuat, kalian bisa sesuaikan kualitasnya dengan tim lawan biar seimbang. Jadi persaingannya lebih seru dan modal kalian juga nggak terlalu banyak di awal musim. Tapi saran saya buat teman-teman yang belum siap dan kebetulan dapat lawan yang ternyata lebih kuat, usahakan dalam 1 atau 2 musim kalian fokus dulu nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya. Nah untuk caranya udah pernah saya bahas di video saya yang ini guys. Nanti pastiin kalian simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa setelah nonton tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, dan setelah booster kondisi terkumpul, kalian bisa mulai melatih pemain secara individu atau mulai latmil. Agar pemain kalian memiliki skill dan juga atribut di atas rata-rata pemain biasa kayak gini guys. Ya, dengan begitu, meskipun tim kalian kelihatan punya OVR kecil atau punya kualitas kecil, tapi kalian memiliki pemain yang sebenarnya punya kualitas jauh lebih besar di atas rata-rata pemain biasa yang bisa bikin tim kalian main bagus dan bisa terus membuat tim kalian menjadi penantang serius gelar juara tiap musim. Tapi sebelum menutup video ini, saya mau disclaimer lagi. Kalau cara ini nggak menjamin tim kalian bisa dengan mudah juara. Terlebih kalau kalian nggak konsisten login tiap hari buat melatih tim. Nggak nabung kondisi dan tim kalian isinya cuma pemain bintang dari lelang atau pemain dari pemandu bakat. Saya rasa cara ini juga bakal kurang efektif. Nah, agar hasilnya lebih efektif, pastiin kalian minimal punya 1 pemain didikan sendiri. Pemain yang udah kalian latih secara individu, skill, dan juga atributnya. Terutama untuk penyerang kalian, guys. Dan caranya tentu gratis. Kalian nggak perlu top up dan nggak perlu ngeluarin duit sepeser pun. Asalkan kalian sabar dan konsisten nabung booster kondisi. Kalau booster udah terkumpul, kalian bisa mulai melatih striker kalian biar makin tajam dan makin sangar di depan gawang lawan. Lalu sisanya bisa kalian gunakan untuk melatih pemain lain seperti penyerang sayap pengumpan atau gelandang kreatif biar striker kalian bisa selalu dapat suplai bola yang baik di lini serang lawan. Dengan begitu dia bisa cetak banyak gol dan bisa bawa tim kalian bersaing meraih gelar juara tiap musim. Dan di musim berikutnya biar performanya tetap bagus, biar performanya tetap gacor, kalian bisa asah lagi skillnya tipis-tipis. Khusus untuk pemain andalan kalian aja guys, kalian bisa latih minimal 1 bintang di awal musim biar performanya tetap bagus seperti di musim sebelumnya ya guys ya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum paham cara latmil dan kalian gak punya waktu buat melatih pemain secara individu, kebetulan saya juga open jasa joki latmil juga guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp atau bisa juga via DM Instagram dan linknya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Selain itu buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan perangkat yang saya gunakan buat main game, nah saya menggunakan perangkat Xiaomi Pad 6, tapi berhubung ini versi lama, saran saya biar main gamenya lebih nyaman dan lebih lancar, kalian bisa pakai Xiaomi Pad 7 atau yang lebih tinggi. Nah buat teman-teman yang mungkin penasaran, kalian bisa cek langsung spesifikasinya dan link produknya udah saya sematkan di sudut kiri video ini.
Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini, dan barangkali ada teman-teman yang mungkin mau ngasih solusi lain, kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya. Makasih juga buat membership Penantap Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.